Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Surya Pratama, NIM 0533188884. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila. Oke, langsung saja. Ya, oke, jadi di sini sebagai pembukaan saya akan menjelaskan mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda ya. Fokusnya itu pada proses lahirnya Pancasila. Ya, jadi yang pertama itu untuk latar belakangnya sendiri. Sebelum Indonesia merdeka, dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jadi salah satu tugas utama dari BPUPKI ini itu untuk merumuskan dasar negara Indonesia, yang mana pada saat itu tuh Indonesia belum memiliki dasar apapun. Jadi dalam sidang BPUPKI ini tuh beberapa tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno itu menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara apa yang cocok untuk Indonesia. Oke, jadi di BPUPKI ini itu ketika penyampaian gagasan itu ada beberapa peristiwa penting ya. Jadi ada pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila dalam sidang BPUPKI. Jadi Pancasila ini terdiri dari 5 dasar yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Proses lahirnya Pancasila dilakukan melalui musyawarah dan diskusi panjang antara para pendiri bangsa untuk mencari kesepakatan terbaik bagi Indonesia. Oke, jadi untuk nilai Pancasila yang tercermin sendiri dari proses lahirnya Pancasila terdapat beberapa nilai penting yang dapat kita pelajari, yaitu persatuan Indonesia, musyawarah, toleransi, dan gotong royong. Walaupun para tokoh memiliki pandangan yang berbeda, mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan mencari solusi bersama secara damai. Oke, jadi refleksinya bagi kita generasi muda apa sih? Nah, menurut saya generasi muda saat ini perlu mencontoh sikap para pendiri bangsa, terutama dalam menghargai perbedaan pendapat dan menjaga persatuan. Di era digital sekarang sering terjadi perdebatan dan konflik di media sosial. Karena itu nilai Pancasila tetap relevan agar kita lebih bijak dalam berkomunikasi, saling menghormati, dan bekerja sama. Oke, jadi kesimpulannya terakhir, Pancasila bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga pedoman hidup yang masih sangat relevan hingga saat ini. Sebagai kita generasi muda, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan dan keharmonisan bangsa tetap terjaga. Oke, mungkin segitu saja untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.